Apa itu rekam medis? Rekam medis adalah berkas berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap, baik dikelola pemerintah maupun swasta. Menurut sejarah, ilmu rekam medis ternyata sudah ada sejak masa lampau, bersamaan dengan lahirnya ilmu kedokteran, zaman batu atau paleotik, yaitu sekitar 250 sebelum Masehi. Fakta ini dibuktikan berdasarkan penemuan pahatan di dinding atau gua pada zaman tersebut yang berisi catatan pengobatan. Bagaimana alur rekam medis pada pelayanan kesehatan? Alur berkas rekam medis pasien rawat jalan di rumah sakit. Di sini ada terdapat alur berkas rekam medis pasien rawat jalan di rumah sakit. Saya akan menjabarkan satu persatu. Yang pertama, pasien datang ke rumah sakit. Saat pasien datang, maka petugas rekam medis akan meminta berkas pasien seperti KTP. Setelah itu, petugas rekam medis akan mencari berkas rekam medis pasien. Setelah berkas rekam medis pasien ditemukan, maka berkas rekam medis tersebut akan diantarkan kepada poli tempat pasien berobat. Setelah berkas rekam medis diantarkan ke poli, berkas rekam medis tersebut akan diisi oleh petugas seperti perawat atau dokter. Setelah pelayanan selesai, maka berkas rekam medis tersebut akan dijemput oleh petugas RMIK yang bertugas di rumah sakit tersebut. Lalu apa saja tugas pokok rekam medis? Tugas pokok rekam medis adalah melakukan kegiatan pelayanan rekam medis yang meliputi persiapan, pelaksanaan yang meliputi pendaftaran, filing, coding, assembling, serta meretensi rekam medis secara berkala dan melakukan evaluasi serta pelaporan. Apa saja tujuan dari rekam medis? Dengan adanya unit rekam medis di fasilitas kesehatan, tentunya rekam medis memiliki tujuan tertentu. Salah satu tujuan rekam medis merupakan meningkatkan tertib administrasi di institusi kesehatan, yang dimana tertib administrasi menjadi poin pokok yang penting untuk meningkatkan sebuah pelayanan kesehatan. Lalu apa saja kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis? Kompetensi yang harus dimiliki seorang perekam medis yang pertama adalah klasifikasi dan kodifikasi penyakit atau tindakan. Yang kedua adalah aspek hukum rekam medis dan etika profesi. Yang ketiga adalah manajemen rekam medis dan informasi kesehatan. Yang keempat adalah menjaga dan meningkatkan mutu rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kelima adalah statistik kesehatan. Yang keenam adalah manajemen unit kerja rekam medis. Yang ketujuh adalah kemitraan profesi. Berikut adalah penjelasan mengenai S10 cm dan isi 9 cm. Dalam melakukan pekerjaan, seorang tenaga rekam medis menggunakan ICD dalam pekerjaannya. ICD terdiri dari 3 volume, yaitu volume 1, volume 2, dan volume 3. Di dalam rekam medis, kami menggunakan ICD 10 dan ICD volume 9, di mana ICD 10 terdiri dari 3 volume. Yang pertama, volume 1 yang berisikan rujukan dari volume 3, volume 3 yang terdiri dari alfabetik dan numerik. Di sana tersusun berbagai macam diagnosa yang berawalan dari A sampai Z. Lalu, untuk volume 2, di sana digunakan untuk bagaimana cara penggunaan dari volume tersebut. Di 9 berisikan kode untuk jenis tindakan yang dilakukan di rumah sakit. What goes around comes around. That's what I always say. 'Cause Sistem penomoran pada rekam medis. Dalam rekam medis terdapat sistem penomoran. Sistem penomoran terbagi 3. Yang pertama adalah straight numerical filling. Kira-kira beginilah contohnya. Yang kedua adalah middle digit filling, dan terakhir terminal digit filling. Medis pasien rawat jalan di rumah sakit. Di sini ada terdapat alur berkas rekam medis pasien rawat jalan di rumah sakit. Saya akan menjabarkan satu persatu. Sebelum Masehi. Fakta ini dibuktikan berdasarkan penemuan pahatan di dinding atau gua pada zaman tersebut yang berisi catatan pengobatan. Pendaftaran
pendaftaran, filing, coding, assembling, serta meretensi rekam medis secara berkala dan melakukan evaluasi serta pelaporan. Dan yang kelima adalah statistik kesehatan, yang keenam adalah manajemen unit kerja rekam medis, yang ketujuh adalah kemitraan profesi. Tertib administrasi di institusi kesehatan, dan di mana tertib administrasi menjadi poin pokok yang penting untuk meningkatkan sebuah pelayanan kesehatan.